Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, bukti kebesaran-Mu. Oh, syukur, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau besar Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam hidup kami. Olehnya kami dimerdekakan dari segala hukum dosa dan hukum dunia ini. Dan kami hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kita masuk dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Bapak Ibu, perikop ini berbicara tentang kita sebagai orang percaya dan hubungannya dengan hukum Taurat. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus menjelaskan mengenai keterkaitan orang Kristen dengan hukum Taurat. Ia memulainya dengan analogi untuk memudahkan kita memahami pengajaran firman Tuhan hari ini. Dia menganalogikan seorang wanita yang sudah menikah tidak dapat menikah kembali dengan pria lain jika suami pertamanya masih hidup, dan wanita tersebut kalau menikah lagi maka ia dianggap berzina. Tetapi jika suami pertamanya sudah meninggal, maka ia boleh untuk menikah kembali dengan orang lain. Demikian pula bagi mereka yang berada di bawah kuasa hukum Taurat. Mereka terikat dengan hukum itu sampai akhir hayat. Selama berada di bawah hukum itu, kedagingan dan hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, kita mati dan bangkit bersamanya sebagai ciptaan baru. Sejak detik itu, kita terbebas dari kuasa hukum Taurat. Sebaliknya, terikat kepada Yesus Kristus. Ya, ayat 4-6 menjelaskan itu. Sebelumnya kita berusaha menjadi benar dengan mentaati hukum Taurat. Tetapi kini dalam Kristus kita dibenarkan dalam roh dan menjadi manusia yang baru,
yang dimampukan untuk melayani dan berbuah bagi Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Jika hukum Taurat membangkitkan berbagai keinginan dosa, apakah hukum Taurat itu jahat? Dalam ayat 7 dikatakan, Paulus menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. Sesungguhnya hukum Taurat dan firman Tuhan itu kudus, benar dan baik adanya. Pertama-tama, hukum Taurat membuat kita menyadari perilaku dan kondisi keberdosaan kita. Kemudian yang kedua, hukum Taurat menyingkapkan keburukan dosa dan akibat dosa yang dapat membawa manusia kepada kematian kekal. Nah, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tidak terikat dengan kewajiban menjalankan hukum Taurat lagi. Kita telah mati dan bangkit. Seperti kematian Kristus di kayu salib dan kemudian bangkit, kita mati dari kehidupan kita yang lama, dari cara hukum keterikatan kita dengan hukum Taurat, dan kita bangkit dalam hidup yang baru, hidup yang terikat dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kita hidup dalam keimanan kita, semakin hari semakin memuliakan Allah, dan semakin hari karakter kita makin menyerupai Kristus. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk anugerah-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat, diberkati. Berkat yang pertama, kami mendengar kebenaran firman hari ini melalui doa pagi ini tentang anugerah kasih karunia di dalam Engkau. Ketika Engkau menebus kami dipersatukan dengan pribadi-Mu, Tuhan. Kami tidak terikat dengan hukum apapun di dunia ini. Kami hanya terikat dengan hukum kasih-Mu, Tuhan. Kami terikat dengan pribadi-Mu untuk hidup memuliakan Tuhan. Dan Engkau menjamin keselamatan kami. Dalam ikatan kuasa Roh Kudus, Engkau menuntun kami untuk makin hari, makin hidup mulia di dalam Tuhan. Makin hari disempurnakan karakter kami, makin serupa dengan Kristus. Allah Roh Kudus, kami berserah kepadamu. Pimpin dan tuntunlah kami hidup menggenapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan dalam pelayanan dan pengabdian, dalam pujian penyembahan kami kepadamu, dalam ketaatan akan kebenaran-kebenaran firman. Bapa, kesempatan yang baik kami juga berdoa hari ini, menyerahkan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan juga setiap pengurus yang telah Engkau pilih. Kami berdoa secara khusus untuk rencana ibadah pendewasaan gereja, pentabisan gembala, wakil gembala, dan peneguhan pengurus gereja JKI Sema. Tuhan, kami mohonkan pertolongan Tuhan. Engkau memperlancar segalanya. Dan terutama persiapkan kami dalam pengurapan-Mu, Tuhan. Hamba-Mu yang akan menggembalakan bersama dengan Ibu Pendeta Tasina sebagai wakil gembala. Juga pengurus yang telah Engkau tetapkan. Bapak Penatua Yusak, Bapak Diaken Edi, Ibu Diaken Lisa, Ibu Diaken Sari, Ibu Diaken Lydia, Ibu Diaken Peti, Ibu Diaken Supiah. Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dan memampukan kami untuk tugas ini. Beri cuaca yang baik dan keadaan yang baik sehingga ibadah pendewasaan dan pentabisan ini dapat berjalan dengan baik. Kuasa Tuhan dinyatakan dan pekerjaan Tuhan makin akan diluaskan dengan pendewasaan gereja ini dan pentabisan
gembala, wakil gembala, dan juga pengurus. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga makin banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau, dibimbing sebagai umat yang kudus, yang siap menanti, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, memuliakan Engkau, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi, yang akan mentabiskan, juga Ibu Pendeta Magda, mewakili Korwil, dan beberapa teman yang lain yang hadir, memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Engkau menolong segalanya. Beri kesehatan semua, sehingga proses ini berjalan dengan baik. Hamba-Mu menyampaikan firman dan menjadi bekal untuk gereja GKI Sema melangkah bersama dengan Tuhan dalam misi dan panggilannya. Menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kebenaran Allah, menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Kesempatan yang baik kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat-Mu. Di masa pandemi ini, di mana varian Omikron begitu cepat menular, tetapi Engkau akan melindungi setiap umat Tuhan. Kami tolak kuasa sakit penyakit ini, kami tolak kuasa maut atasnya, sehingga yang terpapar pun disembuhkan, yang isolasi mandiri pun diberi ketahanan dan kekuatan, sehingga mereka sehat kembali dan Omikron boleh teratasi dengan baik. Tolong pemerintah bangsa negara kami mengatasinya. Bapak Presiden Jokowi bersama Menteri Kesehatan, bersama Satgas COVID, dapat bahu-membahu dengan segala aparatur Satgas COVID, dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masalah pandemi ini dapat teratasi. Berkati bangsa negara kami Indonesia dengan keamanan, ketentraman, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan rakyatnya makin diberkati dan hidup dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan umat Tuhan sepanjang hari ini, usaha pekerjaan mereka, anak-anak yang studi, walaupun beberapa masih di rumah, Tuhan akan menolong setiap tugas-tugas studinya, masa depan mereka, pekerjaan mereka, juga umat-Mu dan usaha pekerjaannya. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Berkati keluar masuk kami, jaga lindungi, jauhkan dari mara bahaya, kejahatan apapun, orang jahat, kuasa jahat. Tangan Tuhan melindungi, menyertai setiap umat-Mu. Dalam keselamatan yang daripada Tuhan, kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Demikian doa-doa kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita. Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.